Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di enaksinaobareng.com. Kali ini kita akan belajar bareng membuat virtual hosting dengan Apache. Ada beberapa konfigurasi yang harus kita lakukan, yaitu pertama kita akan mendefinisikan atau membuat folder untuk meletakkan file project website kita yang biasanya kita letakkan di htdocs. Kali ini kita akan pisahkan di folder buatan kita sendiri. Saya akan mencoba membuat folder dengan nama virtual hosting. Oke, saya letakkan di drive E punya saya. Setelah kita menjabarkan atau membuat folder, langkah pertama atau langkah selanjutnya yaitu kita mengkonfigurasi dari Apache-nya. Bisa kita buka di SAM di sini. Di sini saya masih menggunakan versi 324 ya. Langsung saja di sini di bagian config Apache http-conf kita klik. Oke. Di sini kita akan mencoba mencari merubah dokumen root yang sebelumnya diletakkan di SAM htdocs. Kali ini kita akan mencoba merubahnya di folder buatan kita sendiri tadi, yaitu di drive E dengan namanya virtual hosting. Oke, kita rubah di sini. Virtual hosting. Sama, direktorinya juga kita rubah. Oh maaf, itu salah ya, itu F ya. Oke, ini E, ini juga E, virtual hosting. Jangan lupa disimpan. Setelah kita merubah posisi dokumen root atau tempat project kita nanti, simpan. Oke, setelah itu kita akan mengkonfigurasikan lagi. Kita coba buka notepad ya. Notepad kita coba jalankan dengan run as administrator. File, open. Sekarang kita akan mencoba menuju ke tempat instalasi SAM, terus ke folder Apache, terus ke sini konfigurasi. Tadi kita sudah merubah di http-conf ya. Nah, tadi kita merubah di sini. Kita cek lagi. Oke. Jikalau sudah kita rubah di sini yang di virtual hosting, kita buka di bagian ekstra, kita ubah posisinya all file. Nah, di sini kita buat yaitu httpd virtual host. Nah, di sini ya. Nah, di sini merupakan konfigurasi kita antara tempat penyimpanan file aplikasi website kita nanti dengan virtual host yang kita buat. Kita biarkan dulu ini terbuka. Kita kembali lagi ke
folder virtual hosting yang kita buat. Kita coba buka. Di sini kita akan mencoba buka foldernya dan membuat folder baru. Misalkan kita ingin membuat project dengan nama, misalkan boleh kita menggunakan lengkap, misalkan ya www, terus misalkan domainku, misalkan domainku.com. Oke, domainku.com. Nama folder ini nanti akan kita daftarkan di http://vhost.com. Nah, di sini kita akan mencoba mengkonfigurasikan. Kita bisa menghapus, ini merupakan script ya. Jadi kita hapus tanda pagar ini. Oke. Setelah itu di sini kita rubah, kita buat server adminnya, misalkan saya ubah menjadi admin seperti ini ya. Terus di sini merupakan alamat daripada host yang tadi, www.domainku.com. Setelah itu dokumen root jangan lupa kita arahkan ke virtual hosting ya. Virtual hosting. Setelah itu nama domainnya tadi atau nama foldernya www.domainku.com. Oke. Di sini juga sama, www.domainku.com. Di bagian error lognya kita sampai di bagian ini, di depannya error kita customize www.domainku.com. Di bagian custom log juga kita customize www.domainku.com. Oke, kita simpan. Setelah kita mengkonfigurasikan antara vhost dengan nama domain kita yang di virtual hosting, atau lebih tepatnya tempat project kita nanti, setelah kita simpan, kita selanjutnya melakukan konfigurasi untuk mengenalkan domain ini agar bisa dideteksi di browser dengan IP localhostnya, yaitu kita buka file, open, ke drive C, Windows, terus kita masuk ke sistem 32. Setelah itu ke driver, ke etc. Jangan lupa diubah menjadi all files. Di situ nanti kita akan menemukan beberapa file ya. Kita masuk ke host. Oke. Di sini kita akan mencoba mendaftarkan ya. Oke. Di bagian localhost kita berikan 127 karena IP-nya 127.0.0.1 itu merupakan IP daripada localhost. Setelah itu kita daftarkan www.domainku.com. Jadi nanti pada saat SAM kontrolnya kita jalankan,
SAM control kita jalankan, nanti akan muncul domain kita di browser pada saat kita mengetikkan di URL-nya. Kita ketik save, terus jangan lupa kita jalankan lagi. Apabila nanti kalian dalam kondisi jalan atau start posisi Apache-nya, kalian restart ya, ibaratnya kalian stop lagi dan kalian jalankan lagi. Oke, coba kita tes ibaratnya di browser kita, www.domainku.com. Oke, berhasil. Ini langsung menuju ke folder yang kita buat tadi di sini. Coba kita akan mengcustomize sedikit, menambahkan beberapa source code untuk lebih kelihatan ini merupakan tampilan website kita ya. Oke. Saya akan mencoba membuka dengan Visual Studio Code. Oke, kita jabarkan. Oke, kita sudah masuk ke folder project domainku.com. Jangan lupa kita coba membuat file baru. Misalkan saya buat index.php. Nah, seperti itu ya. Oke. Misalkan saya pakai header 1 untuk memberikan tulisan selamat datang di domainku.com. Seperti ini. Kita save dan kita coba untuk mereload, maka sudah berhasil. Jadi kalau membuat virtual hosting, pertama jangan lupa untuk mengkonfigurasi dari Apache di sini httpd.conf untuk mengarahkan ke folder atau dokumen root yang akan kita pakai. Setelah dikonfigurasi, langkah selanjutnya kalian bisa membuat folder dulu. Apa nama folder project kalian? Setelah dapat nama folder project kalian, baru kita daftarkan nama folder project kalian itu di instalan SAM Apache conf. Jangan lupa diubah dulu all file. Setelah itu di extra di httpd vhost ya. Jadi nanti apabila ada project lagi baru, kalian bisa mengcopy dan mempastekan di sini. Nah, mempastekan di sini. Setelah itu silakan customize konfigurasinya sesuai pada folder yang kita buat di sini. Misalkan kalian membuat folder aplikasi 1, maka di sini juga kalian harus menyesuaikan dengan nama folder kalian. Tidak harus memulai dengan www, langsung nama project kalian juga nggak apa-apa. Jika sudah dikonfigurasi di bagian httpd vhost.conf, maka agar bisa dipakai di browser pada domain localhost, jangan lupa didaftarkan di Windows System 32. Setelah itu di driver, di etc,
dan jangan lupa lagi diubah menjadi all file. Terus jangan lupa ditambahkan di bagian localhost. Di sini IP-nya menggunakan IP localhost karena kita tidak menggunakan IP yang terdaftar di online atau di domain yang kita punya. Setelah itu di save atau disimpan. Jika dalam keadaan start di bagian Apache-nya, jangan lupa di restart, stop dulu, baru di start lagi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.